Dan pemirsa, kita akan langsung membahas terkait temuan nyaris 1.000 senjata di salah satu ruangan di sekolah swasta yang berlokasi di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, bersama dengan narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Ada Dev Laksono selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi Golkar, kemudian ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasehat ahli Kapolri, serta Luki Nurhadianto selaku kriminolog Universitas Budi Luhur. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, selamat sore Pak De, Pak Arianto. Baik, ini temuan hampir 1.000 senjata. Tadi sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian bahwa ada 995 senjata angin, kemudian ada 1 senjata api. Saya akan bertanya langsung kepada Pak Dev dulu. Pak Dev, bagaimana tanggapan Komisi 1 mengenai jebolnya pengawasan senjata api hingga masuk ke lingkungan sekolah ini? Baik, Pak Dev, masih bersama kami? Baik, kalau begitu kita bergeser dulu ke Pak Arianto. Pak Arianto, apa temuan paling tidak lazim dari kasus ditemukannya hampir 1.000 senjata di sekolah ini, Pak? Iya, temuan itu ya berita ya, pertama kali berita meledak karena kok yang namanya sekolahan kok diketemukan ribuan, hampir 1.000 senjata api, bunyinya kan begitu ya. Tetapi setelah diperdalam ternyata sebagian besar itu adalah senjata senapan angin dan hanya ada berapa yang jenisnya termasuk senjata api. Dan itu pasti pertama kali sangat mengejutkan. Karena yang namanya sekolahan kan itu tidak akan mungkin menyimpan barang-barang itu. Dan itu mesti publik ya melihat gitu kemudian akan dikaitkan dengan konotasi kegentingan pada akhir-akhir ini. Nah, oleh karena itu untunglah polisi bisa segera bisa memberikan penjelasan ya tadi Pak Kadif Humas. Saya tidak selupa ya merinci apa saja jenisnya. Tapi sebagian besar ternyata adalah senjata api, senjata angin. Dan kemudian yang berbentuk senjata api itu diserahkan kepada Wasendak di Polda gitu. Jadi ini kalau menurut saya sementara ini ya, ini terjadi adalah penyimpanan daripada jenis senjata senapan angin termasuk juga senjata api. Tetapi kemudian polisi pasti sekarang akan segera mencari keterangan ya Pak. Kenapa kok senjata api itu ada? Tadi sudah ada sebagian jawabannya. Yaitu katanya itu senjata api itu adalah pemilik daripada pemegang pengurus yayasan yang lama, di mana yang yayasan lama itu sudah dipecat atau apa tadi katanya gitu, sehingga tidak tahu apa barang-barang yang ada di dalam. Dan yayasan tadi sudah menerangkan bahwa yang di dalam itu ternyata adalah ada simpanan seperti itu yang dia tidak tahu sebelumnya setelah membuka gudang itu. Ya. Dan dia membuka gudang itu pun karena gudang itu akan diperbaiki. Jadi dari sini kalau sementara ya kesimpulan saya itu sementara beritanya menggelegar gitu, tapi sebetulnya yang ditemukan ternyata itu ya memang fatal ya kalau memang senjata api sampai ada di sekolahan itu. Tapi ternyata sebab musababnya masuk di sekolahan itu tidak termasuk sementara ini ya kaitannya sekolahan tidak tahu. Jadi itu hanya karena orang yang sudah meninggal sehingga polisi pasti akan segera tuh mencari dan wajib menjelaskan pada masyarakat supaya masyarakat tidak panik. Ya. Sementara saya itu aja, Mas. Ya, Pak Arianto, tadi juga Anda sempat singgung bahwa ini hanya senjata senapan angin begitu ya. Tapi kan ini tidak bisa digeneralisir bahwa ini hanya senapan angin gitu. Tapi ini kan berada di area sekolah yang mungkin butuh izin, mungkin butuh izin khusus begitu ya untuk memiliki senjata apapun bentuknya. Bagaimana pandangan Anda, Pak? Ya itu yang jelas bukan hanya di sekolahan saja Pak itu. Dengan ditemukannya karena begini Pak, definisi daripada senjata senapan angin itu hampir mirip dengan senjata api perizinannya itu. Cuman lebih ringan lah gitu ya. Cuman berita yang menggelegar kan adalah senjata api temuannya tuh 990. Orang yang dengar itu seketika pasti akan kaget ya. Dan itu apapun alasannya dengan ditemukannya senjata senapan angin yang sebanyak itu di dalam satu sekolahan itu pasti melanggar perizinan. Nah, cuman sekarang tinggal masalahnya siapa yang menyimpan di situ. Kita tidak bisa langsung menuduhkan kepada yang bertanggung jawab pada sekolahan itu.
Mas, karena ini masalah pidana ya kita harus telusuri betul siapa yang sebetulnya meletakkan di situ dan siapa yang melanggar. Oleh karena itulah maka pada tahap ini ya polisi masih dalam penyelidikan. Artinya di dalam penyelidikan itu mencari data-data apakah di dalam kasus ini ada ditemukan tindak pidana apa tidak. Kalau ditemukan tindak pidana, misalnya tadi ya pelanggaran penyimpanan senjata api yang itu termasuk dalam undang-undang pidana senjata undang darurat, nah itu barulah nanti dilakukan penyidikan, ditentukan siapa yang salah gitu. Saya kira hanya sementara ini kita tunggulah apa penjelasan dari polisi sehingga kita tidak menanggapinya dengan gegabah kita yang itu nanti akan menimbulkan kepanikan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Arianto. Kita kembali ke Pak Dev Laksono yang tadi sempat terputus sambungannya. Pak Dev, bagaimana tanggapan Komisi 1 mengenai jebolnya pengawasan senjata hingga masuk ke lingkungan sekolah ini? Ya, pertama saya mohon maaf tadi ada kesalahan teknis entah kenapa tiba-tiba jaringannya terputus. Ya, polisi sudah memberikan penjelasan tentang situasi akan jumlah senjata, tipe senjata dan juga kenapa senjata itu bisa ada di sana, siapa yang membawa. Nah, ini masih perlu didalami. Tadi seperti yang Pak Arianto katakan ya walaupun ini dikatakan hanya senjata airsoft gun, tapi tetap keberadaannya harus dipertanyakan. Bisa masuk, siapa yang beli, kenapa ditaruh di situ, untuk apa? Nah, ini semua harus didalami. Ya walaupun dikatakan sudah ada yang meninggal, pengurus yang terdahulu ya, bukan meninggal karena dibunuh, tapi meninggal karena penyakit, sehingga seperti mengalami kebuntuan. Tapi senjata barang-barang tersebut ya, senjata tersebut kan itu bisa masuk ke Indonesia, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba muncul kan, itu pasti ada pengirimannya, pembeliannya. Nah, itu bisa dapat di-trace masuknya dari mana, siapa yang bawa, untuk kebutuhan apa, kenapa sampai butuh sejumlah itu ya. Kalau mungkin hanya 10-20 bisa dikatakan untuk hobi atau untuk olahraga, tapi dengan jumlah ratusan ya itu sudah sangat banyak, karena toko aja belum tentu memiliki stok segitu banyak. Ini ada stok sampai sebanyak itu. Dan bukan kejadian sekali dua kali bahwa senjata airsoft gun, walaupun itu kategorinya bisa dibilang mainan ataupun replika, tapi pernah juga digunakan untuk kebutuhan kriminal ya, untuk perampokan kah, untuk pengancaman lah. Nah, hal itu pernah terjadi sebelumnya. Nah, jadi ya bisa ditulis juga mungkin lebih senjata yang pernah ada di gedung tersebut, tapi sudah dikeluarkan oleh pemilik sebelumnya untuk digunakan untuk kebutuhan apapun. Nah, itulah yang harus didalami dan harus dijelaskan sehingga tidak ada kerincuan dan kegaduhan, dan masyarakat bisa mendapatkan ketenangan dan juga penjelasan akan situasi yang terjadi. Baik, tadi juga Anda menyinggung terkait bagaimana bisa suatu organisasi, kita bisa simpulkan seperti itu ya, pihak sekolah gitu bisa memiliki ratusan senjata begitu, bahkan toko pun bisa dibilang belum tentu punya koleksi seperti itu. Apakah Komisi 1 akan memanggil pihak terkait gitu guna mengevaluasi peredaran senjata replika di tanah air begitu? Ya, ini kita serahkan kepada aparat penegak hukum terdahulu untuk mereka melakukan pendalaman. Bila mana memang diketemukan ada celah-celahnya untuk penyelundupan ataupun memasukkan barang-barang itu secara ilegal, nah itu ya bisa kita lanjutkan lagi ke tahap berikutnya. Nah, tapi untuk per saat ini kita berikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja, untuk menjawab semua persoalan sehingga memberikan kejelasan bagi kita semua. Baik, kemudian kita akan berlanjut ke kriminolog Universitas Budi Luhur, ada Pak Luki Nurhadianto. Selamat sore Pak Luki. Pak Luki, Mas Eka, ya, temuan ratusan senjata di lingkungan sekolah ini menurut Anda lebih mengarah kemana nih? Ke kelalaian administrasi, penyimpanan ilegal, atau ada indikasi tindak pidana yang lebih serius begitu?
Ya, saya pikir sebelumnya juga patut disayangkan gitu ya saat kemudian simbolik sekolah dan juga belum lama gitu kita tertampar fakta bahwa sekolah menjadi salah satu tempat di mana tumbuh suburnya dalam tanda kutip gitu ya praktik bullying sampai kemudian ada siswa yang melakukan kekerasan di sana. Nah yang kedua adalah yang perlu dipahami sejauh mana pun konflik yang terjadi di organisasi terutama di sekolah itu berdampak cukup buruk saat kemudian ini terekspos gitu dalam tanda kutip, maka yang rugi tidak hanya sekolah atau kemudian yayasan di sana. Dalam konteks ini pula, akhirnya siswa yang terdampak sebagai korban yang seharusnya diperhatikan, itu kemudian kita nirkan dalam perdebatan atau kemudian diskusi pada kesempatan yang lebih luas lagi. Nah, yang ketiga yang perlu dipahami juga, saat kemudian ini terjadi, yang perlu tadi juga menarik ya pernyataan dari Pak Dev dan Pak Arianto, apakah pemanfaatan senjata itu ditujukan dalam konteks memang ada irisannya dengan olahraga, tapi di satu sisi pula saat ini ditaruh atau kemudian ditempatkan di sekolah, apakah memang keberadaan sekolah dalam konteks kepemilikan swasta atau yayasan itu memang seharusnya diperbolehkan gitu penyimpanan senjata yang tadi disampaikan Pak Arianto tidak sepenuhnya juga senjata ini terkategorisasi senjata api, tapi di sisi lain pula akhirnya bisa dimanfaatkan ya Pak Ranto ya untuk dilakukan tindakan yang lebih luas lagi. Nah yang keempat yang mungkin perlu digeneralisir juga Mas Eka, akhirnya pendidikan kita dalam hal ini adalah sekolah bisa dimanfaatkan dalam konteks konflik antara kepemilikan tertentu. Yang kedua adalah keberadaan penyimpanan ini meskipun dalam tanda kutip tadi Pak Dev juga sudah menyampaikan harusnya dicek kembali juga memang kalau memang keberadaan senjatanya legal tapi penyimpanannya bersifat ilegal. Nah dalam konteks ini pula apakah memang ada unsur pidana yang seharusnya melekat kepada pemilik sebelumnya. Yang berikutnya yang perlu dilihat juga apakah ini salah satu bentuk mohon maaf ya manipulasi konflik organisasi yang terjadi di sekolah tersebut, tapi yang paling tepat yang kemudian bisa diarahkan adalah di mana akhirnya para peserta didik ini diberikan rasa aman dan sekolah kembali menjadi ruang aman bagi dunia pendidikan di Indonesia. Kurang lebih itu Mas. Iya, Pak Luki, tadi juga pihak sekolah, pengelola sekolah berbicara bahwa tidak ada kegiatan ekstrakurikuler menembak begitu ya di sekolah begitu. Ini menjadi pertanyaannya lagi karena ditambah lagi pemilik senjata itu sudah dinyatakan meninggal dunia pada tahun 2020. Nah, berarti kalau pemiliknya sudah meninggal, siapa saja yang menurut Anda seharusnya menjadi fokus penyidikan berikutnya nih? Ya tentu dengan segala hormat gitu ya bahwa keberadaan konflik organisasi itu menjadi urusan tersendiri. Tapi kemudian saat kita berbicara mengenai kepemilikan dan berakibat kepada motivasinya, maka yang perlu di tracing adalah para pengelola, maaf misalnya yayasan yang berada di sana, yang akhirnya sebagai orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab penuh berkaitan dengan hal tersebut pula. Yang menjadi menarik adalah pihak sekolah ingin melaksanakan satu kegiatan gitu, itu pun nggak tahu bahwa ternyata salah satu tempat di sekolah tersebut diperuntukkan untuk penyimpanan benda-benda yang dalam tanda kutip gitu ya keberadaannya mungkin legal tapi ditempatkan secara ilegal. Nah yang kedua adalah dalam konteks tertentu pula apakah memang keberadaan institusi pendidikan gitu ya masih cukup mudah gitu untuk disusupi untuk praktik-praktik atau kemudian kepentingan-kepentingan yang bersifat organisatoris dari pihak-pihak yang memang nantinya terlibat di sana. Nah yang menjadi menarik berikutnya pula pada taraf tertentu maka orang-orang yang terlibat dalam kepengurusan yayasan tersebutlah yang seharusnya memiliki tanggung jawab penuh sebelum kalau tadi disampaikan juga dalam liputan sebelum adanya pergantian dan merasa bahwa mereka tidak mengetahui apa yang disimpan dari pengurus lamanya, maka objek dari hukum tersebut harus bisa digeserkan. Tidak lagi kita menyudutkan bahwa orang-orang yang mohon maaf tadi sudah meninggal tersebut, tapi orang yang masih aktif dan kemudian mengurus itulah yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberadaan senjata tersebut. Kurang lebih itu Mas. Baik Pak Luki, kita kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, Anda selaku penasihat ahli Kapolri ini melihat kondisi ini kan tadi Anda bilang jangan gempar dulu, biasa saja menanggapinya karena ini masih ditangani oleh pihak kepolisian. Lalu apa langkah penyidikan yang menurut Anda harus menjadi prioritas saat ini? Memastikan legalitas senjata, menelusuri pemiliknya atau mengungkap tujuan penyimpanannya? Kalau langkah penyidik yang saya sarankan saya kira sudah dikerjakan oleh Polda Metro ya. Saya senang karena tadi itu dia langsung mengekspos apa yang ditemukan dan apa fakta yang terdapat dalam rangka untuk meredam supaya jangan sampai berita ini. Ini berita ini menurut saya yang sangat dahsyat itu yang patut dikhawatirkan adalah dampaknya ya pemberitaan ini gitu. Jadi jangan sampai ini sebetulnya barang yang sorry ya saya tidak mengecilkan kasus ini, tapi barangkali jangan sampai gara-gara ini temuan senjata api itu tadi adalah akibat daripada
dampak Baik. daripada konflik antara internal mereka sehingga saling buka-bukaan kan mau menjatuhkan Baik. lawannya gitu kan kayak gitu. Tapi kemudian yang ada adalah penyimpanan senjata api yang itu kan sangat bisa dikaitkan dengan masalah nasional itu seakan-akan kan begitu. Dan tadi kalau dari keterangan daripada Bapak Kadif Humas itu tadi dia juga pesan sama saya, mohon diinikan Pak supaya jangan sampai masyarakat menjadi terlalu panik gara-gara ini Pak. Ini yang kami Baik. temukan adalah begini dan sementara gini. Makanya kalau saran saya ya teruskan itu penyelidikan dan cepat-cepat mencari keterangan yang sesungguh-sungguhnya. Dan Baik. supaya tidak publik tidak berandai-andai Ya. misalkan Baik. gitu, dan justru simpang siur pendapat itu yang biasanya membuat kita itu tidak tenang masyarakat Ya. itu. Karena polisi tugas Baik, Pak pokoknya Arianto. adalah membina ketertiban Ya. masyarakat. Pak Arianto, mohon maaf, kami harus jeda terlebih dahulu karena harus mendengarkan kumandang azan maghrib berikut ini. Mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Jabodetabek. Kita lanjutkan dialog terkait dengan temuan nyaris 1.000 senjata yang berada di lingkungan sekolah yang tepatnya di wilayah Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Kita masih bersama dengan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri dan Luki Nurhadianto selaku kriminolog Universitas Budi Luhur. Kami lanjutkan ke Pak Arianto. Pak Arianto, tadi Anda sudah menegaskan bahwa polisi sudah sesuai langkahnya dalam kasus ini. Lalu bagaimana jika nantinya terbukti sebagian senjata dimiliki secara ilegal? Dan menurut Anda, apakah kasus ini lebih mengarah pada pelanggaran kepemilikan senjata begitu? Iya, polisi gini ya, temuan senjata api yang ini betul-betul hal yang janggal. Terhadap hal yang janggal itu, maka polisi harus melakukan penyelidikan. Apakah ini ada tindak pidana apa tidak? Nah, kalau yang namanya tindak pidana atau tidak itu, polisi harus mencari alat bukti awal yang cukup, minimal 2 alat bukti. Artinya 2 alat bukti itu misalnya ada surat, ada barang bukti, ada petunjuk dan sebagainya itu. Jenis-jenis daripada alat bukti yang ada. Kalau itu ternyata ada tindak pidana, ada pelanggaran pidana, maka ditingkatkan di dalam penyidikan, dan di dalam penyidikan itu polisi akan lebih getol lagi mengumpulkan barang bukti, kalau saksi-saksi untuk menunjukkan sebetulnya yang terjadi itu ini apa ini? Penyimpanan senjata yang banyak itu di situ itu tadi, apakah memang betul seperti keterangan yang sementara ini didapat ya, bahwa itu disimpan oleh orang yang ternyata sudah meninggal gitu kan. Dan ditemukannya itu adalah, oh ternyata ini secara kebetulan aja ketika ini pihak sekolahan mau bongkar dan sebagainya. Semua informasi-informasi itu masih nanti akan dihimpun, dan dari situ polisi akan bisa menentukan, oh ini yang berarti yang salah itu adalah si A, si B, si ini hanya saksi dan sebagainya. Dari situlah nanti kemudian polisi akan menentukan ini ada tindak pidana. Tindak pidana itu artinya apa? Bisa dijelaskan keterangan juga atau apa yang terjadi, siapa, kemudian bagaimana, mengapa, kapan, terus kemudian bila mana. Kemudian itu kalau itu sudah diterapkan, kemudian siapa itu orang itu? Siapa yang terlibat di dalam pelanggaran undang-undang ya? Kalau pidana kan mesti melanggar undang-undang. Siapa yang melanggar undang-undang, dan kalau dilanggar apa pasalnya? Apakah dia itu menyimpan secara tidak izin, atau dia menyelundupkan senjata itu masuk, atau kemudian dia hanya dititipin, atau apa dan sebagainya. Nah, jadi polisi tidak gegabah langsung mengatakan bahwa ini pasti temuan senjata api, pasti ini pelanggaran pidana, belum tentu. Karena polisi harus jelilah siapa yang bersalah dengan alat bukti yang cukup kuat pasti akan ditetapkan sebagai tersangka. Kalau ini tidak, oh ini mungkin nanti hanya pelanggaran izin atau apa dan sebagainya. Intinya memberikan penjelasan kepada rakyat apa yang terjadi dan kemudian kesimpulan daripada kasus ini supaya segera diketahui oleh masyarakat sehingga tidak timbul kepanikan. Baik, kita selanjutnya bertanya kepada Pak Luki. Pak Luki, ini kan temuannya banyak sekali. Senjatanya ratusan, kemudian tapi tidak ada aktivitas ekstrakurikuler di sekolah begitu. Kemudian yang memiliki izin senjata juga sudah meninggal dunia. Apakah ini termasuk dalam bentuk penyamaran untuk menghindari kecurigaan dari penegak hukum atau ada unsur lain begitu?
Iya, memang cukup jauh ya jika memang kita berbicara mengenai pelanggaran dalam konteks yang lebih luas lagi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Arianto bahwa yang memang harus dilakukan adalah mengidentifikasi apakah kepemilikan senjata api tersebut tadi juga sudah disampaikan memang melekat kepada orang yang sudah meninggal, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah nomor registrasi yang berkaitan dengan sejauh mana senjata api itu seharusnya diperuntukkan. Maka ini menjadi salah satu aspek kunci. Jika memang nomor registrasi tersebut melekat masih kepada orang yang sudah meninggal, maka tentu keberadaan senjata api itu memang ditempatkan di sana, yang sangat amat disayangkan di sekolah, atau akhirnya dimanfaatkan untuk tindak pidana lainnya. Dalam hal ini tadi juga disampaikan Mas Eka ya, adanya penyelundupan atau kemudian dimanfaatkan untuk tindak pidana lainnya. Yang ketiga yang menjadi menarik Mas Eka, sebenarnya sejauh mana pula akhirnya keberadaan sekolah itu dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat subjektif. Jadi dalam hal ini adalah pengelolaan dalam bentuk apapun itu akhirnya menjadi sangat amat disayangkan. Mereka bisa menjadikan sekolah sebagai tempat pribadi gitu ya untuk melakukan penyimpanan senjata, atau kemudian ada barang bukti lainnya yang tentu sangat amat merugikan jika memang dikonsumsi di dunia pendidikan kita. Nah, yang berikutnya yang menjadi hal yang perlu diinvestigasi berikutnya, apakah keberadaan senjata api itu mulai dari rentang 2000 sampai kemudian 2026 saat ini itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab pula. Dalam hal ini tadi juga Mas Eka menanyakan tidak ada ekstrakurikuler di sana, berarti keberadaan sekolah adalah tempat penitipan. Yang kedua, secara kepemilikan sudah meninggal dunia. Nah, yang ketiga, di rentang tahun tersebut adakah pihak-pihak lain yang akhirnya memanfaatkan situasi di mana, mohon maaf, misalnya adanya konflik organisasi dengan adanya senjata tersebut, orang-orang pun juga tidak berani gitu, waris atau kemudian pihak-pihak lainnya untuk melakukan upaya untuk mediasikan jika memang ada konflik di sana. Yang berikutnya yang kemudian menjadi aspek serius adalah apa yang tadi disampaikan Pak Arianto dan Pak Ade, dampak dari hal tersebut menjadikan sekolah tidak lagi berada dalam konteks lokasi yang kita kategorikan sebagai aman. Anak didik atau kemudian mengetahui keberadaan hal tersebut harus menjadi salah satu sinyalemen tertentu bahwa dunia pendidikan kondisinya akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang berada pada konflik sosial tersebut. Jadi dalam hal ini keberadaan senjata api tidak lagi dipandang sebagai salah satu bentuk entitas saja, tapi akhirnya cukup luas bisa dipahami memberikan dampak kerugian kepada orang yang berada di sana. Yang kedua adalah perlu diidentifikasi sejauh mana dalam rentang waktu yang tadi sudah disampaikan itu memiliki dampak yang cukup luas sehingga kita bisa mengetahui ada aspek pidana apa di sana yang kemudian melekat atau kemudian akhirnya dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk bisa melakukan penguasaan terhadap lahan yang berada di sekolah tersebut. Kurang lebih itu. Baik Pak Luki, berarti dengan adanya temuan senjata, kemudian juga narkoba, bahkan VCD porno begitu ya, ada CD porno juga ditemukan di lokasi. Skenario apa yang paling masuk akal untuk kasus ini berarti? Ya, tentu yang pertama adalah ini ada fakta yang harus kita pahami dan kemudian ada asumsi yang harus kita pisahkan ya. Yang pertama bahwa memang kita tahu keberadaan atau kepemilikan senjata itu dimiliki oleh pengurus yayasan yang memang sudah meninggal dunia, itu yang pertama. Nah, yang kedua yang perlu dipahami, apakah memang keberadaan CD porno atau kemudian tadi fakta-fakta berkaitan dengan barang bukti lainnya itu tidak bisa kita kategorisasi sebagai pemilik yayasan sebelumnya, karena ada jeda di mana seharusnya itu adalah benda yang sangat amat bisa bersifat mobile dan memiliki durabilitas yang seharusnya berada di jangka waktu tertentu. Nah, yang tadi yang mengacu kepada pertanyaan dari Mas Eka yang menjadi menarik saat kemudian ini dikaitkan dengan adanya upaya untuk menjadikan aset dalam tanda kutip gitu ya, kepemilikan sekolah tersebut berada pada tataran tertentu sampai kemudian termuncullah fakta ini sehingga ada dugaan atau kemudian asumsi apakah kamuflase terhadap upaya untuk bisa mengalihfungsikan aset atau kemudian upaya untuk menjadikan legalitas dari yayasan itu tidak memiliki kekuatan hukuman tetap lagi, atau di sisi lain akhirnya menjadi satu hal yang amat disayangkan gitu ya, menjadi konsumsi publik. Dan tadi Pak Arianto menggunakan kata-kata bahwa adanya upaya framing gitu ya, bahwa sekolah menjadi tempat penyimpanan senjata api itu. Nah, di satu sisi jika memang narasi ini yang akhirnya dipegang, maka upaya untuk bisa kemudian gitu ya mendelegitimasi kekuasaan yang ada dalam konteks kepengurusan yayasan ini adalah tujuan utamanya. Tapi di sisi lain, mohon maaf juga, apakah memang ini satu hal yang cukup elok gitu ya dalam konteks dunia pendidikan kita, konflik yang sangat amat bersifat
subjektif atau kemudian mohon maaf jika memang ada satu hal yang kemudian diperdebatkan di antara masing-masing penguasa dalam konteks aset sekolah tersebut, akhirnya harus menjadikan anak didik dalam konteks ini adalah sekolah yang berada di garda terdepan dalam konteks pendidikan sebagai korban utamanya, dan anak-anak didik berada pada pusaran di mana akhirnya mereka harus mengklarifikasi bahwa sekolah mereka tidak memiliki eskul tertentu, sekolah mereka akhirnya dikenal sebagai cukup aman, atau kemudian kita terbongkar fakta-fakta lain yang adanya konflik kekerasan yang menjadikan korban atau kemudian sekolah sebagai korban. Kurang lebih itu, Mas. Iya, Pak Luki dan Pak Arianto, kami akan jeda dulu dan kita akan lanjutkan dialog yang seru ini begitu terkait dengan keberadaan senjata, ratusan senjata yang berada di lingkungan sekolah. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Di Simung, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Jalanan kalau kosong gini enak nih, bisa ngegas tuh. Waduh, bisa ngegas. Bro, ini lu santai juga ini. Lu kan lagi pakai mobil listrik. Aman Jangan bro. kenceng-kenceng lu. Aman bro, Sans, aman. Lu kan? Oh, wow. Ini bahaya buat baterai, bahaya buat kita juga ini. Tapi baterai lu bisa kenapa-napa ini. Enggak bro, aman. Sampai juga nih. Aduh, enak kan? Sampai enak. Cuma kalau gaya nyetir lu kayak tadi, ya baterai mobil bisa kena. Ya enggak lah bro. Kemarin tuh gue habis baca di Baca berita.com. Nih, Boleh. kalau nggak percaya. Jadi bro, thank you bro ya. Ntar gue next hati-hati deh, biar nggak kayak gini. Pahami performa baterai kendaraan listrik Anda. Baca selengkapnya di berita1.com. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama. Kita lanjutkan dialog bersama Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Kemudian ada Luki Nurhadianto selaku kriminolog Universitas Budi Luhur guna membahas terkait temuan nyaris 1.000 senjata yang berada di lingkungan sekolah di Jakarta Selatan. Kita lanjutkan ke Pak Arianto. Pak Arianto. Iya. Iya Pak, ini kan banyak sekali yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Luki begitu ya. Banyak sekali temuan-temuan dan banyak sekali benang kusut yang harus dirapihkan gitu. Iya. Menurut Anda langkah yang paling rasional begitu ya terkait dengan kondisi ini, pemilik senjata sudah wafat, kemudian tidak ada kegiatan ekstrakurikuler senjata begitu ya di menembak maksud kami di sekolah begitu. Bagaimana menurut Anda? Pak Arianto, masih bersama kami? Sudah langsung ada publik. Halo? Ya, maaf tadi sempat terputus. Halo? Ya, Halo? silakan lanjutkan Pak Arianto. Oke. Iya, pengumpulan fakta-fakta yang sudah ditemukan oleh polisi dalam tahap penyelidikan ini lebih baik memang diekspos kepada publik sehingga tidak banyak asumsi-asumsi ataupun analisis-analisis yang kesana kemari karena akibat daripada minimnya informasi yang masuk. Seperti contoh itu misalnya tadi, kenapa kok di sekolah kok sampai ada ditemukan barang itu ya? Saya tadi membaca daripada press release dari Kadif Humas, tapi saya nggak ngerti apakah itu disampaikan apa tidak. Tapi saya hanya mendapatkan daftarnya bahwa itu kan DS ya, itu milik DS. Dan kemudian kenapa kok senjata itu ada banyak di situ? Kabarnya itu ya, itu tadinya gudang dari
Perbakin itu dipindahkan ke situ dulu, karena itu yang meninggal itu adalah dulu pengurus Perbakin kalau nggak salah gitu, sehingga ada barang-barang itu dipindahkan ke situ gitu. Dan kemudian makanya banyak sekali kan senjata-senjata itu, dan kemudian ada juga surat izinnya juga yang berupa senjata api itu. Makanya polisi sekarang mendalami ke situ. Nah, informasi yang seperti ini saya kira penting juga disampaikan ya, supaya tidak banyak spekulasi itu tadi kan sekarang beredar kan kok sekolah dimanfaatkan untuk penampatan senjata api yang banyak. Padahal faktanya yang ketemu itu adalah yang saya lihat ini. Itu tadi karena Pak DS itu dulu pengurus Perbakin dan kemudian bergudang Perbakin itu akan dipindah ke sana. Lah sekarang gudang itu akan digunakan oleh pengurus yang baru sehingga dia buka, kaget dia dari situ. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi efeknya kan kemudian kan wah itu sekolahan dipakai untuk penimbunan senjata, apakah itu masuk dalam ikut-ikut untuk belajar. Sampai tadi pengacara juga mengatakan sekolah sama sekali tidak ada program untuk pembinaan gitu. Saya kira itu Pak, jadi ya. Karena ini sangat banyak yang item-item yang terpotong, dan kalau penyidik tidak menyampaikan pada publik itu nanti publik bingung dan masing-masing punya analisis sehingga menimbulkan perbedaan pendapat lah yang tidak menjurus kepada suatu ketenangan gitu. Tapi betul. Intinya gini ya, penyidik ya kalau menyampaikan suatu fakta-fakta yang ada, minimal bisa mengurangi ketegangan dan kemudian bisa menambah kecepatan daripada penyidikan ini, karena dengan adanya expose yang disampaikan oleh penyidik itu, kalau ada yang kurang mungkin nanti akan dari publik juga bisa menambahin, oh ini salah Pak, ini benar gitu. Itu gunanya untuk kita tuh transparan kepada publik terhadap suatu kasus-kasus yang banyak sekali dipertanyakan kenyataannya oleh publik itu. Baik, Pak Arianto, ini kami juga mendapat informasi bahwa keberadaan senjata ini memang dilatar belakangi dengan adanya perbedaan kubu antara pengurus lama dan pengurus baru. Nah, kubu mantan ketua yayasan ini menduga adanya rekayasa atas ditemukannya narkotika dan lain sebagainya gitu. Bagaimana Anda melihat objektivitas penyidik agar penyidikan ini tidak terseret ke dalam perang opini dinamika konflik internal dari kepengurusan yayasan? Apalagi di era digital sekarang banyak sekali orang yang bisa membuat opini dengan begitu mudah. Iya, memang sayangnya dalam dunia hoax sekarang ini saya begini pun bisa juga diduga saya itu, wah ini Pak Arianto sudah melindungi daripada pihak sekolahan gitu, bisa jadi gitu. Tapi ya dari pengalaman saya penyidik itu selalu mengutamakan pada objektivitas Pak, kejujuran di dalam mengumpulkan barang bukti itu. Jarang itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bersengketa di dalam kasus ini. Apalagi di dalam kasus ini kan apa sih bunyinya cuma penemuan senjata, kemudian ternyata di dalamnya ada persengketaan antara kelompok yang berseteru itu. Kok sampai bisa mempengaruhi penyidik, itu menurut saya nggak masuk akal Pak. Kecuali kalau kasus ini kasus internasional ya, kasus nasional. Itu kadang-kadang itu penyidik dicurigai karena ada suatu penguasa yang menekan sehingga penyidik itu tidak sesuai dengan SOP-nya gitu. Tapi kalau ini kan kasus ini kan menurut saya sih kasus kecil ya. Di internal mereka sendiri nggak akan mungkin penyidik itu tidak objektif di dalam menyidik kasus ini itu. Yang penting penyidiknya jujur dan nggak usah takut bahwa dia itu dimanipulasi, nanti dituduh memihak pada ini, mengeringankan yang ini, memberatkan yang ini. Saya kira dengan cara transparansi, laporan tiap hari perkembangan itu menunjukkan bahwa penyidik ya seginilah yang sudah dikerjakan gitu. Baik, Pak Luki, Anda melihat masukan dari Pak Arianto ini bagaimana? Apakah ini memang harus diselesaikan secara manajerial, yaitu yayasan yang lama dan yayasan yang baru, atau bagaimana Anda melihatnya dari kacamata kriminolog? Ya, memang akhirnya karena sudah menjadi perhatian publik itu ya, maka keberadaan fakta yang terang gitu itu salah satu menjadi hal yang patut dikedepankan. Tapi juga pahami sejauh mana akhirnya memiliki aspek legalitas dalam pemilihan yang diaplikasikan pada pribadi, maka meskipun secara detail bahwa itu adalah satu hal yang memiliki akar secara hukum dan memang kan dapat dilakukan. Tapi sekali lagi tidak menjadikan bahwa pembenaran bahwa sekolah akhirnya menjadi tempat penyimpanan senjata dalam bentuk apapun atau bahkan alat kekerasan dalam bentuk apapun. Nah yang kedua tentu
berupaya untuk akhirnya menjadikan aspek legalitas dalam hal ini adalah yayasan, baik kemudian mengelola atau yang sebelumnya tidak serta-merta bahwa mereka tidak melakukan komunikasi atau kemudian dimediasikan baik kemudian oleh para dalam hal ini dari kepolisian atau kemudian pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam hal itu, sehingga teguran-teguran yang memang bisa diberikan dalam konteks dinas pendidikan bahwa sekolah harus kemudian menjadi tempat yang cukup aman untuk beraktivitas. Bayangkan jika memang itu akhirnya diketemukan tidak oleh pengurus sekolah tapi kemudian oleh orang-orang atau kemudian peserta didik dari sekolah, ini akan sangat berbeda permaknaannya. Nah, yang berikutnya ada teguran yang bersifat administratif baik dalam konteks pemberantasan atau kemudian kegiatan jika memang berdampak masif. Tentu ini menjadi salah satu hal yang patut menjadi pertimbangan ke depannya, sehingga hal seperti ini tidak menjadikan properti yang bersifat publik atau dalam hal ini adalah sekolah sebagai upaya untuk dapat memberikan satu safe zone begitu ya dalam konteks peserta didik ya, sehingga publik pun kita tidak bisa mengatur. Saat kemudian publik sudah mendengar apa yang disampaikan pertama kali, maka persepsi atau kemudian narasi-narasi yang bersifat kontra ataupun pro di sana itu bukan suatu hal yang bisa kita agitasi gitu kebenarannya, atau kemudian dalam konteks formula kita afirmasi dalam hal pembenaran terhadap apa yang terjadi di sana. Yang terakhir tentu menempatkan kembali sanksi-sanksi yang bersifat dalam konteks ini ada aturan yang bersifat yayasan atau kemudian izin sekolah, dan kemudian menempatkan sekolah sebagai salah satu upaya atau kemudian aset agar dunia pendidikan itu aman dari segala bentuk kekerasan atau kemudian penyalahgunaan konflik sosial atau kemudian konflik yayasan di antara dua kepentingan tersebut. Ya. Ya Pak Luki, ini juga kan menjadi pertanyaan lain juga ya. Bagaimana korelasi antara penyalahgunaan wewenang manajerial sekolah dengan fasilitas penyimpanan barang-barang ilegal? Kita memang melihatnya ini belum ditegaskan oleh pihak kepolisian apakah ini legal atau ilegal. Tapi Anda melihatnya bagaimana? Ya, memang tadi saya sampaikan juga, Mas Eka, saya bersepakat bahwa dengan Mas Eka akhirnya kita harus memisahkan antara fakta dengan asumsi tersebut. Tadi juga mungkin Pak Arianto sudah memiliki detail secara lengkap gitu ya. Tadi Pak Arianto juga menyampaikan memang ada beberapa yang bersifat legal, tapi saat kemudian ditempatkan di wilayah yang memang seharusnya tidak pada semestinya, bisa jadi keberadaan senjata itu atau kemudian penyimpanannya yang dalam tanda kutip di mata sosial menjadi bersifat ilegal. Nah, hal ini yang harusnya dipisahkan agar kemudian kita bisa memahami bahwa properti atas nama yayasan dalam konteks pendidikan apakah memang diperuntukkan untuk hal tersebut, itu yang harus digarisbawahi. Meskipun jika memang ini adalah bergerak di pendidikan atau kemudian menjadi anggota perbangkit yang memang tidak beririsan langsung dengan bisnis utama atau kemudian operasional utama dari yayasan tersebut, sehingga keberadaan senjata yang sudah diketahui oleh publik ini akhirnya menjadikan salah satu hal isu yang cukup mudah untuk diolah gitu ya oleh publik, dan menjadikan pihak yayasan siapapun yang pengurusnya gitu ya, baik yang sebelumnya atau kemudian yang setelahnya, untuk bisa dimanfaatkan demi kepentingan mereka. Nah, yang berikutnya adalah dalam konteks apapun pula operasional yang dilakukan oleh pihak yayasan tidak kemudian bisa dinetralisir, meskipun dalam konteks juridiknya gitu dia tidak merugikan, dia sudah memiliki legalitas, dia sudah dipertanggungjawabkan gitu kepemilikan itu. Tapi jika memang ditempatkan dalam konteks yang berbeda, maka akhirnya jangan-jangan gitu jika memang ini tidak diketemukan oleh pengurus, bisa jadi diterima siswa atau kemudian pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang akhirnya yang perlu kita perhatikan, bukan menyepelekan permasalahan, tapi akhirnya menjadikan ini sebagai satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa dunia pendidikan harus dikembalikan kepada kitanya dalam konteks zona aman bagi seluruh peserta didik. Kurang lebih demikian. Baik. Kami kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, berarti apakah aturan atau undang-undang pengawasan senjata api ini perlu diperketat lagi? Karena melihat kepemilikan senjata yang kita sama-sama lihat tadi ada sekitar 900 lebih, bahkan hampir 1000 begitu. Iya. Saya belum sampai gitu ya. Kalau menurut hemat saya ini bukan sementara ya ini, Pak. Bukan karena kelemahan undang-undang sehingga terjadi pelanggaran undang-undang tapi tidak bisa terdeteksi. Ini masalahnya kan terjadi pelanggaran undang-undang yang jelas ya, adanya ditemukannya senjata banyak ratusan ribuan gitu di satu sekolahan, jelas nggak mungkin itu Pak, nggak ada aturan yang membenarkan itu gitu kan. Nah, diketemukan di sekolahan, tapi biasanya tuduhan pertama adalah siapa penanggung jawab sekolahan itu kan gitu, nah, itu patut dipersalahkan. Nah, tapi kemudian kalau ternyata senjata itu ada di situ tanpa sepengetahuan daripada yang bertanggung jawab untuk itu ya, itu pengelola bisa berdalih bahwa saya tidak tahu ini dan sebagainya kan gitu ya. Makanya ya
konsekuensinya dia harus bisa menjelaskan bahwa saya memang tahu ini tempat saya, tapi saya tidak tahu bahwa itu ada di situ. Penjelasannya dia sebutkan gamblang kepada penyidik, sehingga bisa ditentukan nanti siapa yang dipersalahkan di dalam kasus ini gitu. Tapi walaupun bagaimana ya, adanya temuan ini nggak bisa mengelak pengelola itu nggak bisa free sama sekali daripada deteksi kan gitu. Dia harus terbuka dan memberikan sejelas-jelasnya bahwa apa yang terjadi sesungguhnya itu. Karena kalau polisi tugasnya sekarang adalah mencari apa yang betul-betul ada pelanggaran pidana. Kalau sudah ada pelanggaran apa yang terjadi, menyimpan ataupun menyembunyikan atau mengedarkan ataupun memasukkan tanpa izin itu. Terus kemudian yang ketiga pertanyaannya siapa yang melakukan itu? Nah, jadi yang namanya pasal undang-undang itu oleh penyidik harus digamblang pasal-pasal yang dituntutkan itu nanti dilengkapi dengan alat bukti yang cukup, tidak hanya berdasarkan asumsi. Jadi tugas pokok polisi sekarang ini Pak ya, itu adalah menguak kejadian yang sesungguhnya terjadi dan kemudian membawa ke persidangan apabila ditemukan tindak pidana. Tapi apabila tidak ditemukan, ya pasti dia akan memberikan laporan bahwa ini hasilnya penyidikan ternyata hanya terjadi pelanggaran administrasi atau apa dan sebagainya, atau misalkan memang terjadi tindak pidana tapi pelakunya sudah meninggal, contohnya kayak gitu hasilnya. Jadi selalu ada laporan 7K itu kepada publik dan untuk bahan-bahan untuk diproses pidana selanjutnya. Baik, kalau cukup pasti akan diteruskan pada penuntutan, kalau tidak ya pasti akan dihentikan dengan penyidikan. Tapi harus ada klarifikasi yang jelas kepada publik sehingga tidak dipertanyakan bahwa penyidik itu hanya untuk kamuflase atau membela satu pihak gitu. Kira-kira gitu. Baik, berarti butuh klarifikasi utuh dari pengurus lama, kemudian pengurus baru dan juga penyelidikan yang komprehensif gitu dari pihak kepolisian. Begitu ya Pak ya? Ya. Ya, Pak Luki, mungkin Anda punya penilaian lain lagi terkait dengan temuan ratusan senjata ini ditambah narkoba dan juga VCD porno begitu? Ya, yang kemudian menjadi hal yang patut dipisahkan akhirnya keberadaan senjata mungkin satu hal yang mengagetkan dan mengkhawatirkan. Tapi di sisi lain benda-benda yang tadi disampaikan Mas Eka yang tidak bersangkut paut dengan dunia pendidikan, terutama adalah narkoba yang bahkan di satu sisi gitu ya ada di tempat yang seharusnya tidak pada tempatnya, maka harus diidentifikasi. Apakah ternyata sekolah menjadi salah satu tempat penyebaran yang cukup efektif gitu kepada para peserta didik, dan ini sangat disayangkan. Nah, yang kedua, keberadaan sekolah yang akhirnya dimanfaatkan untuk aktivitas dari para pengelola yayasan tertentu untuk menjalankan halnya atau dalam hal lain bahwa ini menjadi salah satu safe deposit box gitu ya, mungkin secara tanda kutip dalam hal adalah senjatanya, itu pun juga salah satu hal yang disayangkan. Nah, yang ketiga yang menurut saya menjadi menarik adalah saat kemudian kita diketengahkan atau kemudian adanya upaya-upaya untuk mendelegitimasi kepengurusan yang berada di sekolah tersebut dengan adanya senjata api ini, maka tentu apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian harus diperkuat lagi bahwa identifikasi yang kemudian melekat ternyata bisa membuktikan sejauh mana peran dari para pengurus yayasan tersebut, baik yang lama atau yang baru. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sejauh mana pula operasional sekolah dalam bentuk apapun yang di bawah pengelolaan yayasan itu memang berada pada upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nyatanya adalah orang-orang yang berada di sana untuk memiliki amanah mengurus yayasan tersebut menjadikan lahan tersebut sebagai upaya untuk menempatkan benda-benda tertentu. Di satu sisi memberikan aspek bahwa sekolah tidak lagi aman, yang paling mengkhawatirkan adalah adanya keberadaan benda-benda yang tadi dikategorisasi oleh Mas Eka, narkoba atau kemudian tadi di porno tersebut, sehingga para orang-orang yang berupaya untuk menitipkan anaknya atau kemudian mempercayakan institusi sekolah itu menjadi salah satu bentuk keraguan utama bahwa dunia pendidikan kita berada pada kondisi yang memang akhirnya dimanfaatkan dalam konteks konflik kepentingan antar anggota yayasan tersebut. Kurang lebih itu Mas Eka. Ya, Pak Luki, tadi Pak Arianto sempat menyinggung apabila ditemukan tindak pidana, apakah dengan temuan ratusan senjata dan barang bukti lainnya ini masih kurang untuk mengindikasikan adanya tindak pidana menurut Anda?
Saya pikir jika memang identifikasi dan kemudian penyelidikan dan penyidikan dari pihak kepolisian sudah dilakukan ya, maka tentu pihak kepolisian memiliki peran yang cukup sentral di sini, dan saya pikir pihak kepolisian juga memiliki peran yang tidak bisa diintimidasi oleh kedua belah pihak, dalam hal ini adalah pengelola yayasan. Nah, yang berikutnya adalah jika memang ini terbukti, tentu amat disayangkan, maka sanksi untuk kemudian menjadikan yayasan tersebut sebagai objek hukum itu harus dikedepankan dalam konteks apakah pencabutan operasional, atau kemudian yang sangat amat dirugikan adalah pihak sekolah pun juga menjadi aspek yang tidak lagi memiliki legitimasi cukup kuat untuk menyelenggarakan pendidikan. Dan mohon maaf ya, mungkin tadi juga disampaikan mulai dari tingkat SD sampai SMA di sekolah itu pun juga ada. Dan yang menjadi berikutnya adalah sejauh mana pembuktian yang atau kemudian pledoi yang bisa dilakukan oleh masing-masing pengelola yayasan nantinya, apakah memang alasan sudah meninggal atau kemudian tidak lagi memiliki kondisi yang bisa dijelaskan dari tentang tahun 2020 sampai 2005, atau kemudian mereka melepaskan tanggung jawab dan kemudian diambil oleh pengelola yang baru, itu tidak bisa lepas dari objek atau kemudian pertanggungjawaban secara hukum. Dan yang terakhir tentu yang perlu dilakukan pertama adalah pemerintah DKI pun juga harus bisa memberikan tanggung jawab administratif dalam konteks teguran, dalam konteks pertanggungjawaban secara naratif pada publik, bahwa mereka adalah orang-orang yang harusnya bisa menjelaskan. Tidak lagi kita bersandar tidak hanya menunggu dari pihak kepolisian, tapi pihak sekolah pun juga harus memastikan apa yang dilakukan itu terlepas dari apa yang terjadi di yayasan, dan sekolah memiliki legitimasi cukup kuat untuk menjalankan pendidikan tersebut. Nah, dalam konteks ini pula yang perlu diselamatkan adalah pihak sekolahnya. Kita melepaskan diri dari tanggung jawab yang memang seharusnya dilekatkan kepada pihak yayasan. Baik, terakhir ke Pak Arianto. Pak Arianto, apa yang harus segera dibenahi agar kejadian ini tidak terulang kembali, apalagi mengingat ini di lingkungan sekolah begitu? Ya, kalau saya nomor satu ini ya, polisi ini harus bisa cepat menuntaskan kasus ini, apa sebetulnya yang terjadi, siapa yang melakukan, siapa yang patut ditindak gitu. Satu, yang kedua, kemudian masing-masing pengelola pendidikan itu harus bertanggung jawab kepada apa yang ada di wilayahnya. Nggak bisa misalkan sekarang ini ketahuan gini, saya nggak salah karena itu. Nah, makanya itu pengawasan harus ditingkatkan masing-masing, dan pengawasan yang lebih tinggi juga harus ditingkatkan juga gitu, sehingga tidak jadi kebobolan seperti sekarang ini gitu. Kalau saya kira untuk menanggapi kasus ini yang penting hanya dua itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasehat ahli Kapolri, dan juga Luki Nurhadianto selaku kriminolog Universitas Budi Luhur karena telah berdialog bersama kami terkait dengan temuan senjata yang berada di lingkungan sekolah. Semoga kasus seperti ini tidak terulang di lembaga manapun, biar kita tetap bisa damai begitu. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Terima kasih Selamat Mas sore. Eka, terima kasih Pak Arianto, sehat selalu semuanya. Selamat sore, selamat di Luhur.